diduga dilakukan terkait pornografi oleh salah satu artis yang berinisial WS. Ya, rekan-rekan wartawan, kehadiran kami di sini ke MUI untuk mengkonsultasikan terkait norma agama ya. Dari perspektif norma agama dengan laporan kami yang diduga dilakukan terkait pornografi oleh salah satu artis yang berinisial WS. Kemudian di situ jelas bahwa dalam fatwa MUI 287 tahun 2021 itu jelas mengatakan itu haram dari perspektif agama ya, normatif. Kemudian MUI tadi menyampaikan ke kami pendekatan yang diinginkan adalah pendekatan persuasif ya, penyelesaian secara minta maaf, klarifikasi. Namun sampai yang kami sampaikan dari awal sejak kita mengadakan laporan ini ke Barreskrim 3 kali 24 jam itu sampai hari ini belum ada klarifikasi atau minta maaf dari yang bersangkutan. Oleh karena itu kami datang ke MUI ini minta semacam petunjuk dari perspektif normatif agama bahwa apa yang kami lakukan ini benar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya kami akan terus mengawal kasus ini, menyampaikan kasus ini kepada Barreskrim agar proses hukum akan berjalan. Jika yang bersangkutan itu sekali lagi tidak mau minta maaf yang disampaikan oleh MUI kepada kami penyelesaian secara persuasif ataupun secara keluargaan ataupun yang namanya rahmah katanya itu. Rahmah itu adalah pendekatan kasih sayang karena kita adalah semua warga saling menjaga kondusivitas masyarakat. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Mungkin ada ancaman kurungan berapa tahun, Bang? Kurungan atau kurban? Kurungan. Jadi gini, kedatangan kita ke MUI ini salah satu keseriusan kita terkait dengan proses apa yang dilakukan oleh saudara WS ini. Karena bagaimanapun juga tanggal 16 November kan kita sudah ke Mabes Polri ya terkait dengan aduan kita dan kita kasih waktu beliau untuk 3 kali 24 jam. Namun tidak ada tanggapan, maka dari itu kita ke sini untuk menyampaikan terkait apa yang menjadi persoalan itu. Kebetulan MUI telah mengeluarkan fatwa 287 ya terkait tahun 2021 terkait pornografi dan porno aksi yang digolongkan sebagai persoalan yang diharamkan. Karena yang kita tahu saudara WS ini adalah muslimah ya. Artinya dia adalah muslimah, bagian dari golongan orang yang muslim, maka menurut kami tepat untuk ke MUI ini. Kemudian kedua, tadi pada saat kita berdiskusi atau ngobrol atau audiensi dengan kawan-kawan MUI yang diterima oleh bidang hukum dan HAM ya, Majelis Ulama Indonesia, itu memiliki irama dan nada yang sama, semangat yang sama, yaitu memang terkait dengan pornografi dan porno aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan public figure harus betul-betul tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena mereka adalah public figure sebagai contoh. Nah, maka dari itu berdasarkan dengan fatwa MUI tersebut, maka ini sangat relevan. Sehingga sampai hari ini kita belum mendapat statement atau permohonan maaf dari WS terkait dengan persoalan yang disangkakan ke dia. Maka dari itu hari ini kita akan memproses persoalan itu ke Mabes Polri dan nanti akan kita berharap bisa diproses dan dipanggil berdasarkan penegakan hukum gitu. Sudah ada update dari penyidik atau? Oh iya, nanti setelah ini kita akan ke Mabes Polri ya terkait dengan follow up laporan kita seperti apa pemanggilan dan sebagainya lah, kita lihat nanti proses hukum berjalan. Bang, ini apakah salah satu syarat untuk abang bisa melaporkan si WS ini? Sebetulnya ini kan bukan delik aduan ya, delik umum ya, siapapun bisa melapor. Artinya tidak dipersoalkan secara formal terkait dengan legal standingnya. Ini kan persoalan delik umum, maka sebetulnya kita ada etikat baik ya, bagaimana caranya Islam memandang terkait dengan kontroversi ini. Nah, maka dari itu perlu kita memberi dia kesempatan untuk menyampaikan itikat baik permohonan maaf itu. Karena bukan hanya dia, sudah banyak sekali public figure yang diduga melakukan itu, sehingga setelah mereka kualifikasi dan mohon maaf semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, harapan kita itu ada yang diinginkan oleh si
WS ini agar dia bisa mengklarifikasi. Nah kalau tidak maka mau tidak mau tadi kawan-kawan MUI bilang jalan penegakan hukum adalah merupakan jalan terakhir yang harus dikedepankan. Mungkin ada batasan waktu ya, minta maaf dari WS. Sebetulnya sudah habis batas waktu ya, kan tanggal 16 November kita sudah sampaikan 3 kali 24 jam, artinya hari Sabtu sudah selesai. Maka hari ini kita ke MUI untuk menyamakan persamaan persepsi terkait dengan pandangan Islam. Karena kebetulan MUI sudah mengeluarkan fatwa, sehingga memang kuat legal standing kita untuk memproses hukum. Maka hari ini setelah dari ini kita akan ke Mabes Polri untuk mengklarasikan antara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan Fatwa MUI 287 tahun 2021. Jadi secara aspek hukum dan aspek Islam itu bisa dikenakan. Maka harusnya emang ini sudah jauh-jauh hari kita lakukan itu, tapi kita melihat itikat baik dia, tapi tidak ada, maka mau tidak mau ya pilihan hukum terakhir yang harus dilakukan. Tapi bagaimanapun juga komunikasi dan mediasi kita berharap itu terbaik ya, pesan dari kawan-kawan MUI kalau bisa ini persuasif, kemudian sejuk sehingga menjadi hal-hal yang dapat diselesaikan secara keluargaan. Gitu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan akan ke lembaga-lembaga lain, karena kan ini bisa anak juga kan. Ya kalau itu belum dipikirkan ya, terkait dengan kelembagaan. Karena bagaimanapun juga kan belum ada korban secara langsung ya. Kecuali memang ada orang dampak menonton itu kemudian dia menjadi apa begitu ya. Tapi kan belum kelihatan seperti itu. Hanya lebih kepada persoalan aksi yang dia lakukan itu. Ya. Gitu. Sebenarnya ada mungkin anggapan dari pihaknya WS mungkin karena ini ekspresi dalam manggung kan dia tidak bugil juga masih ada pakaian di dalamnya. Iya, gini saya tambahkan ya. Gimana melihat tentang itu? Dari pihaknya Widi yang mencoba menyampaikan di berbagai media, kami sayangkan ya. Ini seolah-olah adalah itu membenarkan apa yang dilakukan aksi ya terhadap pornografi itu. Dan saya katakan bahwa ini bukan negara nenek moyangnya ataupun negaranya dia, bahwa dia seenaknya aja mau manggung mau di mana saya akan terus lakukan untuk menarik simpati pada fans saya. Itu kan tidak benar. Ada juga yang harus kita jaga dari aspek budaya, etika, dan norma agama. Itu yang perlu saya tegaskan. Dimana kita negara timur ya, Iya, benar. Dan dengan cara yang lain mungkin yang lebih elegan ya. Ya, yang elegan. Panggung atau Bang Jinun punya tanggapan hal tentang hal ini? Ya lagi-lagi memang kita menunggu itikat baik dia. Ya seharusnya kata teman-teman MUI pada saat kita berdiskusi itu kebebasan berekspresi memang dilindungi oleh undang-undang, tetapi kan harus beretika, berakhlak, apalagi dia muslimah. Ya itu nanti domain MUI lah untuk bicara itu. Tapi domain kami ya karena kami sebagai kuasa hukum dari Forum Masyarakat Sulawesi yang notabene memang banyak para pemuda dan tokoh agama di sana meminta sama beliau untuk memproses hukum ini. Karena kami berpikir penyelesaian secara persuasif itu lebih baik ketimbang penegakan hukum, maka kita kasih waktu 3 kali 24 jam pada tanggal 16 November yang lalu. Namun sudah habis, tidak ada tanggapan positif dari beliau. Yang mau tidak mau proses ini akan tetap kita lanjutkan ke Mabes Polri hari ini, diperkuat dengan fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Artinya memang itu perbuatan yang diharamkan. Maka secara aspek hukum formal dengan aspek hukum Islam itu sudah bisa dikenakan. Namun seandainya seiring jalan dia ada etikat baik menyampaikan itu, ya kita welcome sebagaimana kawan-kawan MUI sampaikan. Artinya melakukan penegakan hukum dengan kesejukan itu lebih dikedepankan. Itu bisa terancam berapa sih Bang kalau dari aspek hukum sendiri? Ya itu kan Undang-Undang Nomor 44 ya tahun 2008 tentang pornografi dikenakan disangkakan dengan pasal 10 untuk pasal 36 dengan ancaman maksimal 10 tahun dan denda itu 5 miliar rupiah. Maka ini memang tidak main-main. Maka dari itu kalau dia merasa dia seorang anak bukan metal itu yang dia bilang anak band. Bukan anak band, dia anak metal ya, metal atau rock gitu ya. Arti kan dia harus ya mungkin tidak tahu background rocker ya, tapi bagaimanapun juga kita menunggu itu sih permohonan maaf dari dia. Secara tidak langsung ini untuk memberikan efek jerah terhadap PS ya, Bang? Oh ya, diskusi sama kawan-kawan MUI memang harus begitu. Jadi memang harus disampaikan amar ma'ruf nahi munkar kan. Maka dari itu ya sampaikan bahwa perbuatan itu tidak baik. Karena bagaimanapun juga kawan-kawan Palu kan sudah trauma dengan bencana alam. Apalagi baru tadi ada gempa ya. Maka dari itu ya ini harus ada rasa sayangnya yang betul-betul bisa untuk direm lah. Tapi bagaimanapun juga ya tetap
menurut kami penegakan hukum lebih fair ya kalau memang dia tidak melakukan permohonan maaf ke masyarakat Palu khususnya. Jadi setelah ini akan diberesin dan gimana tindak lanjut proses hukum sudah sejauh mana terhadap WS sendiri? Ya maka kan saran Mabes Polri juga bilang bahwa ini dikasih waktu juga, kita lihat istilahnya tabayun dari dia. Kalau memang dia tidak ada niat baik sama sekali dan bersikeras bahwa apa yang dia lakukan itu benar menurut dia, maka tinggal diperhitungkan secara hukum apakah benar menurut dia ataukah benar menurut kita, kan begitu. Akhirnya kan memang ada tadi terjadi persoalan persepsi pandangan ya. Berarti akan nunggu berapa lama lagi? Iya. Nggak ada nunggu berapa lama lagi, tetap proses hukum dijalankan, tinggal nanti seiring sejalan kita nggak tahu seperti apa proses hukum penegakan hukum ya. Ya biasanya kan 14 hari kerja mereka mentelaah adakah dugaan pidana yang disangkakan itu bisa dikenakan. Ya kalau memang bisa ya tetap diproses hukum. Begitu. Oke. Bang, Ada yang sekarang menurut maksudnya proses hukum yang di Barreskrim sebenarnya mandek atau tetap berjalan Bang? Tetap berjalan, hanya memang disarankan itikat baik dari dia itu minta maaf. Hanya memang MUI kan mengedepankan terkait dengan persuasif ya. Artinya untuk memperkuat statement kita bahwa memang apa yang dilakukan oleh WS ini salah begitu. Jadi kan ada terkait dengan alat bukti atau apa ya. Alat bukti yang kita sampaikan yaitu surat dan video. Tetapi apakah itu bisa memperkuat? Jadi statement ataupun keterangan ahli ataupun apa bentuknya dari MUI itu bisa memperkuat argumentasi kita bahwa dia bisa dikenakan pidana. Maka dari itu agenda salah satu kesini kan untuk memperkuat statement atas dugaan itu. Nah, sebenarnya perlu nggak sih ada acuan atau aturan hukum ketika artis lagi Sebetulnya sudah ada acuannya dari MUI, Majelis Ulama kan 287 itu nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Kemudian di undang-undang kita nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Itu sudah ada acuan terkait dengan seperti apa perilaku pornografi dan porno aksi. Tapi kalau terkait khusus bagaimana cara memanggung itu kan nggak bisa diatur karena itu melanggar HAM ya, kebebasan ekspresi. Maka dari itu dia harus memiliki rasa wawas diri atau rasa yang peduli terhadap lingkungan di lokalisme yang akan disampaikan dari MUI tadi. Dia harus tahu keadaan di mana dia berdiri sehingga dia bisa untuk menjaga dirinya. Lagi-lagi dikhawatirkan oleh kawan-kawan masyarakat Palu agar tidak kena tsunami yang kedua. Gitu. Mungkin himbauan dari Abang juga yang nonton merasa itu gua juga sopan, baiknya ngadu juga ke forum Sulawesi ya Bang. Dari klien kami coba. Jangan takut gitu ya. Iya. Iya, kita dari forum Pemuda Sulawesi memang aduan ini bukan aduan sedikit. Aduan yang masuk di kami itu banyak. Ini hari ini lagi saya tunjukkan ke media ya. Ini adik-adik kawan-kawan tim udah masuk di Polda juga, sudah buat laporan di Polda. Ya. Ini Polda Sulawesi Tengah. Dekat Turun Bang. turun. Mantul, nah ya. Hari ini. Udah, Oke. sama nih. Ada saksi yang nonton juga itu Bang. Iya, sama. Kita semua penonton semua ini. Dia nonton. Itu yang lagi-lagi sampaikan, kita nih ngefans semua dengan ini. Cuman di ending cerita, di ending manggungnya ternyata udah membuat aksi yang membuat kami ketakutan. Artinya dari fans jadi ngefans ya. Ya kira-kira seperti itulah. Awalnya kita menggebu-gebu bahagia datang nonton, dihibur sama ini kan. Ternyata di ujung cerita dia buat panggung, dia lepas baju. Walaupun pengakuannya itu masih ada baju olahraga bagi kami orang Sulawesi. Itu sudah vulgar itu barang. Itu kondisinya itu. Ya itulah yang membuat, lagi-lagi saya ulangi kepada kawan-kawan media, inilah yang membuat kami dapat laporan dari orang tua yang datang nonton. Kamu itu pergi nonton apa? Jangan sampai kau pergi nonton itu, nonton film-film apa nih yang porno-porno kan? Nah itu membuat yang psikologi anak muda kita di Sulawesi. Itu. Dan saya syukur MUI juga mensupport kita punya langkah ini, memberikan pandangan juga agar pandangan agama ini memang sangat penting. Itu yang lagi-lagi kami selalu sampaikan, bahwa memang traumatik terhadap bencana bagi warga Sulawesi itu masih terasa sampai hari ini. Dan mari kita sama-sama menjaga Indonesia, bukan cuma Palu. Indonesia kita jaga bersama. Oke, jika acara selesai itu tidak datang lagi langsung ke nemuin si Bini. Kamu seperti itu buka baju atau dari pihak dari Pak? Enggak lah, kami artis ya, pengamanannya ketat apa semua ya. Kita langsung balik ke rumah ya. Udah itu
pas dia buka baju sudah langsung balik, udah nggak fair, ini pertontonan apa namanya, konser ini sudah tidak ini. Bagus. Ya bagi saya dengan bagi sebagian besar warga Sulawesi yang waktu itu nonton. Tapi dari pihak Viera nggak ini bang, belum ada teman atau klarifikasi. Itu dia klarifikasinya, dia sebut bahwa itu pakaiannya masih pakai bra biasa aja apa dan lain-lain. Ya itu saya katakan itu budaya, mungkin budaya kalian, tapi itu bukan budaya kami di Sulawesi. Budaya kami di Sulawesi bos, saya bilang agamanya baik-baik, ya kan. Budaya apa namanya? Itu tidak diwajarkan di Palu lah gitu. Iya. Diwajarkan. Apa namanya? wajar. Tidak wajar bagi kami lihat, bagi apalagi perempuan ya, perempuan tidak tahu apakah dia punya suami atau tidak, dipertontonkan auratnya. Makanya kami datang di MUI memandang yang dimaksud aurat bagi perempuan yang mana, ya kan? Jangan seolah-olah ini aja yang dia katakan aurat atau yang di bawah ini. Ternyata kan ada batasan bagi pandangan agama Islam. Telah ditegaskan juga ternyata WIDI kan ternyata agama Islam. Kalau dia agama Islam muslimah berarti dia paham tentang aturan agamanya, kan begitu. Dan saya rasa aturan agamanya ini dengan agamanya kita sama-sama umat muslim. Makanya kita datang ke MUI hari ini. Ternyata di MUI ada fatwa juga yang menegaskan tentang itu. Bahwa mempertontonkan aurat itu adalah tindakan yang haram. Iya kan? Saya rasa seperti itu. Ini baru di Palu, belum di Aceh bang. Ya, sebenarnya di Aceh sudah dipotong apa namanya? Pancung ya. Dipancung dia. Oke. hanya ke pihak WIDI saja ya, bukan Viera ya. Iya. Widi. Karena yang melakukan itu secara spontan kan Widi dengan kesadarannya, ya, dengan kesengajaan dan kesadarannya, kan tanpa ada dari manajemen yang menyuruh ya, yang kita lihat secara kasat mata dari video atau menonton itu. Oke, cukup. Ya ada satu nih surat Ini yang kita sampaikan ke MUI ini. Agak naikkan bang. Ya surat ini saya lewat kuasa hukum saya menyurat langsung ke Majelis Ulama Indonesia meminta penjelasan tentang apa yang kami sudah konsultasikan, laporkan di Mabes Polri terkait dugaan aksi pornografi yang dilakukan oleh salah satu artis yang manggung di Sulawesi Tengah yang buka baju itu. Ternyata di MUI itu ada fatwa langkah itu, tindakan itu adalah tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, ini dan syukur kami diterima dengan baik oleh MUI merespon ini dan mudah-mudahan segera ada langkah tegas. Seperti MUI tadi sampaikan juga, kan ada seperti Bang Hotman Paris kan sudah mendatangi MUI meminta maaf terkait ininya, Andre Tolani dan banyak lagi. Mudah-mudahan Widi juga dapat hidayah, ya kan? Dapat hidayah supaya kita semua adem, kita semua bisa rukun dengan baik. Kalau beliau sudah klarifikasi dan berjanji tidak buka baju lagi, kami tunggu di Palu dia manggung, nah gitu. biar perlu dibayar gitu ya. Tapi udah ada kontak personal sendiri nggak sih ke WIDI-nya atau Belum. manajernya? Lagi-lagi saya sampaikan persoalan kontak mengontak itu bukan urusan kami, itu urusan dia kontak ke kami. Yang membuat kesalahan adalah dia, bukan kami yang harus hubungi dia, yang dia harus hubungi kami. Kalaupun dia punya niat baik, tapi kalau dia tidak punya niat baik, tidak mungkin dia lakukan. Biarin aja proses hukum ini. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya WIDI-nya merasa tidak ada yang perlu diklarifikasi dan dihubungi, dari pihak abang sendiri nggak ada yang mau hubungi ke WIDI? Sampai hari ini kami tidak ada niat. Kami kan laporan kami yang masuk di forum kami kan sudah banyak yang stalking di Instagram itu, di YouTube komen-komen. Pada prinsipnya itu sudah harus menjadi landasan WIDI bagi manajemennya dia untuk melakukan proses klarifikasi ini. Dan kalaupun dia tidak lakukan proses klarifikasi, saya rasa apa yang disampaikan oleh MUI, apa yang sudah kita konsultasikan di Mabes Polri, saya rasa itu fair untuk kita menunjukkan yang mana yang benar sebenarnya kan. Apakah membuka baju itu bukan hal yang haram bagi dia, tapi bagi MUI sudah dibenarkan bahwa itu barang haram sesuai dengan fatwa tadi. Nah gitu. Berarti WIDI dan Viera sendiri tidak bakal dicekal nggak sih bang untuk ditampil lagi di Sulawesi? Harapan kami sih, kami tidak akan mungkin mencegah itu bukan hak kami. Tetapi apa yang dia lakukan sudah menjadi catatan bagi kami presiden buruk untuk dia tampil di Sulawesi. Bagi kami itu bukan hal yang patut dicontoh. Mudah-mudahan tidak diulangi lagi masuk Sulawesi dengan yang normal-normal aja, yang apa namanya, yang sopan-sopan. Berjilbab itu ya. Ya mau pakai jilbab, mau pakai apa terserah dia, yang jelas yang sopan lah, tidak buka-buka baju seperti itu kan. Berarti masih diizinkan asalkan ada klarifikasi ya dari Ya kira-kira seperti itu.
Audio Jungle.